saja memiliki sikap yang positif terhadap teknologi. Apa yang kita imajinasikan terhadap teknologi? Kita mengimajinasikan teknologi, khususnya teknologi informasi, media, boleh menyatukan orang dari berbagai belahan dunia, sehingga orang-orang dari berbagai belahan dunia boleh bersama-sama mencari solusi dan permasalahan dari setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh kehidupan dunia kita. Ambil contoh pandemi kemarin. Saudara, coba kita renungkan ya, berapa ratus tahun dulu para leluhur kita berjuang untuk menemukan vaksin. Kita nunggu berapa bulan aja kita udah ketakutan ya, aduh kok banyak yang mati, aduh lama. Kita semua, saya masih ingat ya, gereja-gereja berdoa, Tuhan tolong ditemukan vaksin, gitu kan saudara ya. Dan lalu ketemu gitu kan ya, saudara sadar gak itu tuh berapa bulan loh. Saudara bisa bayangkan dulu tuh orang puluhan tahun, ratusan tahun untuk menemukan vaksin. Tapi sekarang saudara, orang seluruh dunia bisa tektokan, keluarin teori, dikritik, lalu dicoba, di apa, segala macam, saya ada ini apa. Seluruh dunia seolah-olah berkolaborasi. Dan itu dimungkinkan karena apa saudara? Meskipun tengah-tengah pandemi, teknologi. Jadi wah, teknologi itu sesuatu yang bermanfaat bagi dunia ini. Dan orang Kristen juga punya mandat. Jadi kalau saudara bergerak di bidang riset atau teknologi, itu adalah bagian yang harus kita kembangkan. Kita punya attitude yang positif terhadap itu. Saudara bisa bayangkan ya, kalau ada orang di medan peperangan, kita tidak bisa pungkiri kita hidup dalam dunia berdosa, ada perang dan sebagainya. Lalu dalam peperangan itu ada korban, dokter-dokter yang baik sulit kita terjunkan juga dalam situasi seperti itu. Saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh Nicholas Negroponte, seorang ahli teknologi dari MIT. Dia mengatakan sudah bisa sebetulnya dikembangkan, dan ini nanti suatu hari semoga makin marak. Itu ada alat, jadi dokter dari jarak jauh pakai VR atau apa ya, mengoperasi dengan demikian teliti. Jadi nanti di situ ada mesin-mesin, orangnya ditaruh di situ, dokternya yang hebat tidak perlu langsung di situ, tapi dioperasi. Sudah pernah dicoba, saudara. Meskipun mungkin bukan dalam skala yang besar. Sudah bisa bayangkan ya, kemarin saya dapat ada satu alat AI dari satu teman. Dia melihat muka ya, terus kemudian keluar data-data. Ketika dicek mirip loh saudara. Cuma lihat muka kita gitu, dia bisa baca apa? Tekanan darah, dia predik. Ya kan? Nah itu kan dari gerakan mata, dari apa segala macam. Dia bisa dari nafas, dia bisa ukur macam-macam saudara. Nah lalu kemudian teman saya bilang, Pak, ini mungkin bisa menjadi tebakan awal orang-orang yang tidak pernah ngetes kesehatan itu loh. Jadi begitu cuma lihat, kan ini mungkin cuma 1 menit kan, lihatlah kok ada masalah. Harap dia bisa langsung periksa ke dokter dan sebagainya. Sudah bisa bayangkan ya, kalau kita kembangkan terus teknologi ini. Kita melihat saudara kadang-kadang pulang kerja capek, harus ada meeting pekerjaan Tuhan, bisa pakai Zoom sekarang kan. Lalu kemudian orang terkoneksi satu dengan yang lain, kita bisa rapat dan sebagainya. Sehingga malam kadang-kadang kita ada hambatan transportasi dan sebagainya, bisa diatasi dengan teknologi. Positif kita memandang teknologi. Tetapi satu sisi kita tidak boleh naif. Teknologi selain menjadi berkat yang Tuhan berikan, di dalam dunia yang berdosa kita harus melihat sisi gelap dari teknologi. Sehingga orang Kristen juga harus mempunyai satu kepekaan untuk melihat dampak dari negatifnya teknologi. Nah inilah inilah peran Elul ya, untuk kalau dalam istilahnya Elul itu kita tuh harus punya kesadaran di dalam berteknologi. Dia tidak anti teknologi, saudara. Tetapi kita harus punya kesadaran bahwa kalau kita tidak hati-hati, teknologi itu bisa menjadi belenggu bagi kita. Nah, kesadaran ini mau dibangun oleh dia, maka dia menjadi seorang pengkritik teknologi. Saya sudah membahas salah satu bukunya, judulnya Technological Society, ada di YouTube. Saat itu pandemi, lalu kemudian ada seri mengenai filsafat teknologi ya. Waktu itu saya membawakan judulnya The War Between Man and Machine. Itu buku pertamanya Technological Society, perang antara manusia dengan mesin. Lalu kemudian pada waktu geger mau kampanye kemarin, saya membahas buku kedua, Propaganda. Ya, itu satu seri yang cukup yang cukup detail. Dia membahas mengenai propaganda. Dia hidup di zaman Hitler, saudara. Jadi
masih dekat dengan suasana propaganda. Dan hari ini masih ada kaitan dengan buku ketiga, judulnya Political Illusion, ilusi dalam politik. Nah, ini menjadi satu pembahasan yang akan membuka seri kita di Pemuda ini, yaitu mengenai orang Kristen dan media nantinya. Jadi kita berangkat dari yang jadul dulu, ya kan? Kita mulai dari tahun-tahun 40, tahun 50, nanti kita maju ke depan sampai yang paling baru. Jadi saudara bisa memahami kira-kira pergumulannya itu lanskapnya cukup panjang ya, sehingga misalnya kita bicara AI di zaman sekarang itu juga ada benih-benih perdebatannya di zaman lalu gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari Elul. Nah, tentu saja alam artifisial ini bukan AI ya, yang itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Saya di Jakarta membawakan itu seminar mengenai AI sampai teori-teori yang paling ekstrim, ya kan, yang bahwa nanti semuanya kita itu akan ditransfer ke dalam AI, kesadaran kita, lalu kita menjadi tidak akan pernah bisa mati, gitu, kira-kira ya. Itu teori siapa, nanti kita bahas itu pemikir-pemikirnya. Lalu kemudian kira-kira bagaimana kita menyikapnya. AI sendiri kan masih problem, saudara. Problemnya adalah AI itu belum bisa pindah lintas device atau lintas OS-nya dan sebagainya, itu kan belum bisa, saudara. Itu masih terbatas di situ secara teoritis ya, sehingga untuk misalnya mencipta ulang dan sebagainya, lalu secara mandiri membentuk kesadaran hidup, itu masih sangat sulit di dalam ini. Mungkin enggak ya, siapa tahu suatu hari nanti ya, kita tidak tahu. Tetapi itu keterbatasan masih pada saat ini. Nah, saya akan mulai dulu dengan Jacques Ellul ya, ini orang Prancis. Dia lahir tahun 1912, mati tahun 94. Umurnya cukup panjang. Dia dianggap sebagai seorang sosiolog, saudara, meskipun sebetulnya bidangnya itu hukum. Dia sangat menguasai hukum, tapi karena dia banyak mengajar mata kuliah sejarah, lalu kemudian dia juga membahas masalah teknologi dan sebagainya, dia dianggap sebagai sosiolog. Jadi ini orang Kristen yang kalau saudara pergi ke kampus umum, ya, misalnya universitas apa, Anda ambil jurusan sosiologi gitu ya, mempelajari ini Ellul gitu ya. Jadi ini orang Kristen, takut akan Tuhan, tetapi memang dia bukan hanya sekedar seseorang yang dikenal di kawasan Kristen, tapi memang seorang yang dikenal di dalam masyarakat luas sebagai seorang pemikir, sosiolog. Dia juga dianggap sebagai filsuf. Dia kalau di sekolah filsafat, saudara pelajari pemikiran dia dalam kategori biasanya filsafat teknologi, itu Ellul masuk. Lalu dia juga seorang teolog, saudara. Dia tidak kuliah teologi, dia teolog awam. Dia seorang reform, tetapi dia dari tradisinya Calvin, ya. Sehingga dengan demikian kita juga mungkin perlu berdialog dan juga kritis terhadap pemikirannya dia. Nah, berapa waktu yang lalu tuh sempat marak anarkisme. Anarkisme itu salah satu gerakan politik di mana biasanya anarkis itu kekerasan, saudara ya. Kita lihat di Amerika, di Eropa, itu kalau namanya gerakan anarkis gitu ya, lalu kemudian ada anarko gitu kan ya, dan sebagainya. Itu mau ada perubahan di masyarakat dengan cara bikin kerusuhan di sana-sana. Dia itu anarkis, saudara. Dia tidak tentu selalu setuju dengan pemerintah, tapi dia selalu mengatakan dirinya anarkis Kristen. Jadi seorang anarkis mungkin yang juga kritis terhadap pemerintah tapi pakai jalan damai, kira-kira begitu. Nah, seringkali kadang kalau saya ketemu teman lalu dia seorang anarkis, saya bilang ada loh cara anarkisme yang damai. Masa anarkisme damai? Nah, itulah yang dialami oleh Jacques Ellul ketika dia mendaftar menjadi bagian dari anarkis internasional. Dianggap mana bisa anarkis kok damai gitu, anarkis Kristen bisa gitu. Ya karena Yesus menurut dia, ya saya tidak setuju juga. Dia juga berfokus pada membentuk satu komunitas kasih yang berbeda. Jadi dia lebih menekankan, meskipun negara mungkin tidak bisa memenuhi keinginan kita dan sebagainya, fokus pada pembentukan komunitas-komunitas kasih yang saling menopang dan saling mengasihi. Kira-kira seperti itu perjuangannya dia. Nah, tadinya dia ini dipengaruhi pikiran sejamannya ya. Karl Marx waktu itu lagi merajalela, dia seorang yang kiri, lalu kemudian dia bertobat. Dia kemudian pergi
menjadi seorang Kristen, dan dia kuliah di Universitas Bordeaux ya di Prancis, mengambil jurusan hukum, lalu mengajar sejarah dan sosiologi. Lalu kemudian dia kuliah teologi sih, meskipun dia tidak mempunyai gelar, dan sebagai teolog awam ya dia mengikuti hampir semua mata kuliah di seminari yang dia temui. Jadi kenapa teologinya juga oke gitu, dia memang awam tapi dia gimana ya, kayak saudara belajar ambil kuliah di STT meskipun saudara itu punya profesi yang lain gitu ya, dan saudara embat semua mata kuliahnya kira-kira gitu, cuma Anda nggak punya gelar gitu kan. Jadi seorang yang memahami teologi ya, tapi tidak sampai selesai ya, tidak sampai selesai karena juga pada waktu itu ada perang ya, jadi dia berhenti. Nah, jadi dia mempertanyakan gini, yang pertama, teknologi itu tempatnya di mana di dalam kehidupan kita ya. Yang kedua, apakah masyarakat itu menyadari bagaimana teknologi itu mencoba untuk mendehumanisasi, membuat kita makin jadi tidak manusia gitu ya. Karena ada seperangkat value yang berubah dari kita. Saudara, jadi mesin itu dibuat akan makin seperti manusia. AI contohnya saudara, sampai ada satu film, saya lupa waktu itu saya kutip filmnya, saya nonton itu di Netflix. Itu film yang menceritakan orang jatuh cinta sama AI, sampai akhirnya sadar dan dia menyadari pentingnya juga punya relasi sama manusia yang lain gitu ya, meskipun simple gitu kan. Manusia tapi jatuh cinta sama AI gitu kan. Nah, kalau misalnya saudara lihat kan ya, kalau Google Assistant dan sebagainya itu kan makin manusiawi cara jawabnya ya kan, makin sangat diplomatis gitu lah ya. Kalau misalnya kita tanya gitu kan ya, menurutmu apakah aku buruk ya, coba lihat nanti dia jawab, itu sangat menguatkan kita gitu kan. Jadi maksudnya kalau orang lain tuh nyebelin, ini kok sangat helpful ya gitu. Jadi mesin itu makin manusia, makin bisa hidup ya kan, ada suaranya, lalu kemudian memperhatikan kita dan sebagainya. Tapi saudara, manusia makin diperlakukan kayak mesin. Iya kan? Nah, jadi dia ingatkan itu, ingat loh, ini namanya dehumanisasi. Mesin makin dibikin kayak orang makin dibikin kayak mesin. Kadang jemaat itu ya, telepon saya jam 2 pagi. Saya itu emang robot apa gitu ya, nggak butuh tidur kan gitu ya. Jam 2 pagi telepon, kan kita kan pasti angkat, ini orang mati atau apa gitu kan ya. Telepon, ada apa? Saya mau curhat Pak, langsung saya matikan. Ajar itu. Jam 2 pagi loh, aku ini orang gitu kan ya. Aku mau curhat Pak, itu matikan. Saya bilang, waduh ketakutan saya kan, ini kan orang ada apa, saya diculik gitu kan ya. Saya kecelakaan di ini, ya kan perlu pertolongan. Saya mau curhat, langsung saya matikan, di telepon lagi. Saya manusia ya, curhat lain waktu, ini jam 2 pagi ya. Tapi saya sudah gak tahan, aku juga ngantuk gak tahan, saya matikan. Enak aja, jam 2 pagi loh, saya mau curhat, aduh gitu kan ya. Ya kan? Terus ada satu lagi, Pak saya mau bicara, ada apa? Suami saya ribut, suaminya teriak-teriak, enggak pak gitu. Waduh, ya selesaikanlah masalahmu sendiri gitu kan ya. Saya bukan mesin, emang saya Google Assistant, apa yang harus kulakukan gitu kan ya. Kalau dia kan dia bisa, kita manusia sudah, tapi kita mau diperlakukan seperti mesin, produktif. Saya ketemu sama orang pemerintah, terus dia bilang, Pak Ivan, ini anak-anak ini kan daya dukungnya besar, itu kan ada teorinya ya, menentukan namanya nilai KKM. Saya kuliah kan ada sama sekolah kan ada nilai ketuntasan belajar KKM siswa. Kok Bapak tulis angkanya kecil sekali? Ini ada rumusnya loh Pak Ivan. Ini ada rumusnya. Kok Pak Ivan tulis 6,7 gitu kan ya, 7. Harusnya dia dihitungin daya dukung ini apa segala macam. Harusnya anak-anak di tempat Bapak ini 8,5. Ya, gurunya, pendidikannya misalnya ada master, perpustakaannya sekian puluh ribu buku, ada internet ini segala macam, dimasukin sama dia terus dihitung. Harusnya ketuntasannya 8,5 Pak, kenapa Bapak cuma 6,7?
Iya Pak, ini hitungan di atas kertas teknologis. Ada perpustakaan, masalahnya anak ini mau baca apa enggak kan itu kan? Iya kan? Gurunya itu master, tapi kan guru kan manusia. Dia bisa patah hati, dia bisa bete, dia bisa ngantuk, dia bisa sakit. Nah itu tidak diperhatikan. Anak juga gitu, dimarahi orang tua, daya dukung tinggi. Terus anaknya cita-citaan patah hati, performa turun. Nah ini namanya orang, saudara. Ya kan? Jadi saya tulis begini karena faktornya banyak Pak. Ini bukan mesin. Dikalkulasi satu, daya dukungnya tinggi. Ya. Saya masih ingat saudara ketika rapat yayasan pertama ya, Pak Hamid Joyonegoro tuh tanya sama saya, Pak, orang ini kan bukan mesin ya. Saya punya karyawan itu bulan ini performa tinggi, penjualan paling tinggi, 5 bulan kemudian paling hancur. Ditanya kenapa? Masalah keluarga. Apa yang Bapak lakukan untuk menangani karyawan yang seperti itu? Ya saya bilang kan kita gereja Pak, bagian dari gereja. Kita kan punya cara pandang yang namanya penggembalaan. Nah dia bilang yes, ya itu tuh bukan robot, itu orang, harus digembalakan. Dia setuju. Ya karena kita seringkali melihat manusia tuh kayak robot saudara. Orang konsisten, performanya kayak begitu terus, kan faktanya kan enggak saudara. Kita kan juga ada punya naik turun di dalam kehidupan kita. Ini lagi mood, penjualannya tinggi gitu kan ya. Lagi tiba-tiba waduh ini banyak masalah, performanya turun. Itu wajar. Tapi bagaimana kita digembalakan untuk mengatasi setiap kesulitan itu sehingga boleh akhirnya mulai konsisten. Nah itu yang kita usahakan. Manusia kok makin dibikin kayak mesin dibikin kayak orang. Nah saudara, kita perlu melakukan desakralisasi ya. Jadi misalnya ya, kita tuh melihat manusia tuh sekarang dari angka-angka itu mendeskripsikan manusia. Nah angka itu penting, angka bisa menunjukkan sesuatu yang indah, angka itu tidak mati. Tetapi kalau angka dibaca untuk melihat performa manusia dalam segi mesin, itu yang berbahaya. Nah setelah dalam buku Technological Society, saya sedikit ambil beberapa poin yang utama untuk seminar, untuk pembahasan hari ini. Jadi dalam buku itu dia membahas bahwa ada semacam sesuatu gejala yang dia sebut dengan teknik, pakai T besar, tekne gitu ya. Dia sebut itu dengan istilah tekne. Nah, tekne dengan T besar ini adalah sebuah cara melihat. Karena kita hidup dikelilingi teknologi, maka teknologi termasuk teknologi informasi itu membentuk sebuah cara kita melihat. Cara melihat yang seperti apa, saudara? Nah, teknologi itu kan punya ciri-ciri, saudara. Kita membuat teknologi supaya hidup kita lebih efisien. Iya nggak, saudara? Inti teknologi itu hidup lebih efisien. Maka kita beli supaya lebih efisien. Misalnya, lu beli inilah, mobil baru ini. Oh ya, bagus ya? Bagus. Bagusnya di mana? Kamu bisa bayangin ya, mobil biasa itu, ya kan? Zaman sekarang itu 100 tenaga kuda, yang bagus-bagus 200 tenaga kuda, yang cc 5000 atau 300 tenaga kuda. Mobil ini 3000 cc, bayangin 20 tenaga kuda. Sudah bayangin ya, mobil 1500 cc itu biasanya kira-kira 100 tenaga kuda, ya kan? Sekarang saudara beli 3000 cc, dia jual cuma 20 tenaga kuda. Menurut saudara orang mau beli nggak? Tidak efisien kan? Ya. Wah luar biasa, 3000 cc pasti boros kan bensinnya. 20 tenaga kuda, wow aku beli. Nggak mungkin saudara. Nggak mungkin, orang kan beli ini 1500 cc tapi tenaganya kayak 3000 cc, itu orang beli. Ini yang saya beli. Atau gini, lu beli mobil mahal-mahal, cc tinggi-tinggi, ini beli cc-nya cuma 1000. Loh kenapa cuma 1000? Bensinnya irit, efisiensi. Nah aku mau itu, ya kan? Lambat dikit gak apa-apa asal kantong tidak jebol. Orang punya pertimbangan efisiensi.
Dalam segi apapun, teknologi itu menjanjikan efisiensi. Saya ini beli laptop lebih baru. Apa bedanya? Sekarang kau lihat, begitu buka, klik, langsung nyala. Ya, saudara dulu pada waktu pertama kali sebelum Windows seperti hari ini, saya tuh beli laptop Apple, saudara. Mahal pun saya beli. Saudara. Kenapa? Karena Pak Tom itu kalau misalnya lagi mau asistensi ini ya, mau kasih dia brosur, kita desain brosur, Pak Tom itu orangnya nggak sabaran, saudara. Bukan kan? Start kan, klik gitu kan, rakak gitu kan ya. Pak Tom kan udah gitu kan ya. Habis itu dia pakai pulpennya, kadang-kadang dia coret patos gitu kan. Layarnya mahal gitu kan. Ini mau coret gitu. Jadi Ivan, yuk nggak bisa ya beli yang bagusan dikit gitu. Bagusan yang apa Pak Tom? Yang langsung nyala gitu loh. Aduh, begitu udah nyala, sudah belum Pak, belum. Udah selesai kan baru masuk ke Photoshopnya atau kemana gitu kan ya. Aduh lama banget kamu. Itu zaman komputer zaman jadul dulu, saudara, yang namanya filter. Sekali klik tunggunya bisa 10 menit. Iya kan? Jadi kalau udah jam 4 kan, yuk datang ke rumah saya habis pelayanan. Waduh Pak, saya bisa sini. Udah datang. Jam 10 malam datang ke rumah Pak Tom sampai jam 1 pagi karena filternya itu loh, saudara. Pak Tom juga saya kerja yang lain gitu kan. Ini dibikin begini, ya kan? Klik, rekak gitu kan ya. Wah, saya lihat komputer zaman sekarang itu, wah ini ya. Zaman saya waktu bikin skripsi, itu saya pagi-pagi sebelum kerja saya klik satu filter, klik, tinggal kerja. Nanti sore jam 4 saya pulang kerja, sudah jadi. Saya bisa bayangin zaman dulu ya. Ya kenapa? Memorinya saya masih ingat. Saya bekerja cari duit untuk RAM-nya dari 8 mega jadi 16 mega. Terus saya kerja lagi jadi 32. Zaman dulu jadul banget gitu. 16 itu udah tingginya minta ampun. Jalanin aplikasi Photoshop 3 apa 4 waktu itu, 4 kalau nggak salah. Ya. Filter ya, zaman sekarang klik langsung muncul. Kalau itu kerekat yang paling nyebelin apa saudara? Jalanin gitu kan. Jam 2 siang listrik mati. Wah, itu nangis. Kenapa cobaan ini terjadi gitu kan? Jam 2 mati. Terus kita kalau setelah selesai muncul, klik lagi, klik. Jam malam-malam muncul, saudara. Apa yang terjadi? Kurang bagus. Kan mesti diulang lagi kan? Klik, kurang ini, kurang itu kan seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara zaman dulu itu kalau mau ujian masuk ke satu agency, dikasih soalnya gini, saudara. Coba ini ada satu benda. Coba bikin kira-kira kayak kebakar. Wah, itu kobongan gitu. Terus mikir, saya pakai layer apa. Nah, itu kreatifnya orang keluar waktu itu. Bikin api caranya bagaimana dengan tools yang sangat sederhana. Sekarang filter api muncul udah selesai. Iya kan? Nah, jadi efisien kan, lebih cepat kerja kita. Ya, waktu zaman dulu Pak Tom bilang, besok saya mau minta sudah masuk percetakan. Coba pikir ya. Disket waktu itu bisa menampung 1,5 mega. Anda bikin file kira-kira jatuhnya adalah misalnya 230 mega. Disketnya cuma 1,5 mega. Gimana cara pindahinnya? Itu kan mesti cabut hard disk atau bawa CPU-nya zaman dulu. Saya bawa pergi ke percetakan, dicolok sama dia baru bisa rekek gitu kan ya, dipindahin gitu. Atau zaman dulu, saya lupa namanya itu ada satu disket yang bisa 100 mega segede gini. Itu saya pinjam di lab Trisakti karena saya dulu asisten dosen. Aku apa pinjam Pak ya, saya sewa saya bayar deh. Udahlah kamu bawa Ivan, kamu nggak usah bayar, saya dikasih pinjam kamu. Yaudah Pak, saya seminggu saya balikin, saya dikasih pinjam. Sekarang saudara pakai buka aja di Google Drive. Efisien tau saudara, efisien banget. Nah ada orang yang beli loh Pak TV tipis ya, enggak, gendut, tabung. Nah ada orang yang mau beli TV kayak begitu zaman sekarang, kecuali dia pecinta game retro gitu ya. Itu dia beli TV retronya untuk main game jadulnya dia gitu kan. Nah jadi saudara, efisiensi. Tidak ada orang beli sesuatu teknologi untuk akhirnya boros waktu dan sebagainya. Pasti dia maunya efisiensi, lebih cepat
cepat, lebih apa. Yang kedua, budayanya adalah produktivitas. Teknologi itu membantu kita produktivitas, teknologi membantu kita kompetisi. Produktif, efisien itu adalah dua kata yang paling penting di dalam teknologi. Nah, maka menurut Elo secara tidak sadar mindset teknis ini ada. Kita mau segala sesuatu efisien, mau segala sesuatu itu menghasilkan produktif, dan mau segala sesuatu itu teratur, karena teknologi, sains itu basicnya semuanya teratur. Masyarakat dibentuk sosiologi, cara melihatnya masyarakat itu kira-kira begini. Masyarakat supaya efisien begini, masyarakat supaya produktif begini. Cara melihatnya begitu semua. Ini logika teknik. Politik teknis. Nanti zaman sekarang politik logikanya adalah logika selebriti. Semua masuknya logikanya selebriti. Kalau tidak masuk logika selebriti, nggak masuk sudah. Logika selebriti kan politisi juga. Sekarang gini sudah. Orang pilih itu kan bukan karena kabinetnya kuat, sistemnya bagus, semua masing-masing itu kabinetnya solid, menteri-menterinya bagus. Waktu dipilih presiden memang sudah tahu bakal pilih menterinya kayak gimana, kerjanya kayak gimana. Nggak ada yang tahu semua bukan? Tapi presidennya harus selebritis, terkenal gitu kan. Nah nanti logika kayak begitu tuh masuk ke gereja. Yang penting pendetaku terkenal, sudah orang datang. Kita nggak usah penginjilan, nggak usah bikin sekolah minggunya bagus, orang datang kok, rusak gereja. Itu logika selebritis. Masuk ke dalam politik, masuk ke dalam mana-mana. Saya dikasih tahu harusnya ya, teman saya seorang politisi. Kita kalau belajar di tempat luar negeri itu tuh sebetulnya Indonesia tuh kampanye janji-janji. Kalau di luar kan dia tuh bikin sesuatu dulu di masyarakat lihat lalu kemudian pilih. Nah ini loh buktinya ini. Kita dibalik. Kita janji-janji dulu, baru kemudian kerja. Kalau mereka sudah kerja di lapangan, orang lihat programnya jelas, orang-orangnya siapa, lalu kemudian mulai pilih. Tapi Amerika pun ya sekarang sama kok, selebritis kok gitu. Mau gimana gitu. Iya kan? Ini kan Trump bakal makin terkenal ya, karena ada cerita tembak gitu kan. Waduh ini, wah indah sekali ceritanya. Ya kita nggak seneng ya dia ditembak gitu, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang diolah menjadi kepentingan bagi dia. Nah jadi efisiensi, kompetisi, produktivitas itu menjadi cara melihat, dan kata dia mindset yang masuk ke semua tempat. Pendidikan produktif, efisien, ya. Gereja produktif, efisien, menghasilkan, terukur. Pernikahan produktif, efisien, terukur. Semua saudara. Nah jadi apa yang salah? Ya salah kalau produktif efisien ada tempatnya itu boleh. Karyawan diukur produktif efisien boleh. Tetapi tidak semua manusia itu produktif efisien dan menghasilkan serta terukur, saudara. Enggak. Ya. Celaka kalau kayak begitu. Misalnya saudara sekalian, persahabatan. Aku temenan sama dia produktif nggak sih? Menghasilkan nggak sih? Makanya saudara nggak mau temenan sama orang kalau orangnya nggak keren, aku nggak belajar apa-apa temenan sama dia produktif. Kan? Tapi kan mungkin orang itu belajar sama saudara, misalnya gitu kan. Ya kan? Kayaknya aku sama dia buang-buang waktuku, nggak efisien, kan gitu. Ya, jadi apa-apa produktif, efisien, menghasilkan. Nggak mau temenan. Aku kayaknya nikah ini nggak produktif loh. Maksudnya apa? Banyak waktu tuh ngurusin dia lah, terus gimana gitu kan, dituntut ini, dituntut itu, tidak efisien, tidak menghasilkan gitu kan. Makanya orang nggak suka seni. Apa tuh seni? Tidak produktif, tidak efisien, tidak menghasilkan gitu kan. Emang gua dengerin musik itu dapat apa gitu? Lama dengerinnya, apalagi kalau ke museum Suryati, lukisan gitu kan ya. Tidak produktif, tidak efisien, mending gua kerja gitu. Lukisan, ada orang ada juga yang mau kayak gitu, beli lukisan buat apa? Saya tanyain teman-teman, buat apa? Nah kalau kamu tanya buat apa dalam kerangka produktif efisien, ya tidak ada gunanya. Tapi celaka saudara kadang-kadang kalau temenan kan, lu ngapain temenan sama dia? Tidak menghasilkan, ya emang tidak. Pertemanan ya pertemanan. Pertemanan tidak harus saya untung. Pertemanan itu tidak harus selalu
membuat saya misalnya maju atau pada harus ya temenan. Lu nggak ngapa-ngapain, iya. Ada tempat tuh sudah buat nggak ngapa-ngapain di rumah, ya kan? Lagi bengong, lihat mama, ngapain bengong? Renungkan kebaikan mama, emang nggak boleh? Ayo, begitu kan ya? Nggak boleh, harus produktif terus. Gua lagi bersyukur nih mah gitu ya. Pikir-pikir baik juga kan bengong saudara. Jadi tidak ada ruang untuk bengong, lamun, ya ada tempatnya bukan? Tidak semua bengong ya, kalau bengong terus modelnya itu kan bermasalah gitu. Tapi ada saatnya saudara lihat lukisan, menghasilkan apa? Menghasilkan kekaguman, boleh. Menghasilkan perasaan estetis, jiwaku mendapatkan inspirasi, ketenangan. Ya orang nggak mau saudara. Ngapain melukis? Bisa dijual dah? Enggak. Lukisanmu jelek terus buat apa? Buat healing. Saudara, itu seni itu juga menyehatkan jiwa. Ya kan? Orang yang terbiasa berekspresi dan apa kan sudah lihat ya art terapi. Kadang-kadang orang-orang yang sedang depresi atau apa salah satu obatnya apa? Suruh nulis kan saudara. Art terapi. Lalu kemudian sambil terapisnya menganalisis, dianya juga mendapatkan sebuah penyaluran ya dan dia juga akhirnya itu bukan efisien, bukan sesuatu seperti itu saudara, tetapi dia sendiri kemanusiaannya itu diungkapkan saudara. Kemanusiaannya itu diungkapkan. Ada satu teman saya bahkan akhirnya karena dia tulis akhirnya dia jadi senang nulis saudara. Dan waktu itu saya nanya, lu nggak coba tulis? Aku juga disuruh sama terapis suruh tulis. Iya itu bagus saudara. Karena menulis itu juga sekaligus kamu memahami dirimu juga. Waktu kamu terus baca ulang, oh iya aku tuh seperti ini. Dengan kamu bertumbuh, kamu flashback masa lalu, kamu juga dapat berkat di sini. Menulis itu banyak fungsinya. Tapi kembali lagi, tidak efisien. Nah, kita kan maunya efisien, sekolah maunya efisien, semua efisien. Padahal ada tempatnya untuk itu. Ada tempatnya untuk tidak menghasilkan. Nah, itu ada satu perempuan dan ibu-ibu, saya mungkin pernah cerita. Wah, dia tuh pada waktu saya datang ke kota itu, ya, saya masih ingat itu mau pergi ke KKR regional. Sebelum pergi, dia bilang, Pak, aku mau nanya apa masalah keluarga. Oh iya, kenapa Bu? Suamiku itu mau aku itu pergi ke kantor diantar sama dia. Ya gini Pak, nyetir mobil aja, aku sama dia tuh bagusan aku nyetirnya. Aku lebih sigap. Terus dia sok-sok mau nganterin. Terus saya tanya, Bu, kelihatannya saya lihat Anda juga wanita karir ya? Iya. Jadi boleh dibilang tuh sebetulnya karirnya stabil Ibu apa Bapak? Oh, Bapak bagus, tapi saya jauh lebih bagus karirnya. Oke, gitu ya. Jadi ibunya ini perempuan karir, karirnya bagus, uangnya banyak, lalu kemudian dalam hal nyetir lebih sigap gitu kan ya. Terus saya nanya gini, Bu, Bapak tuh maksa? Iya Pak, ini kan gimana ya? Saya tuh sebetulnya sungkan untuk itu, tapi dia tuh maksa terus. Saya bilang, nggak usah. Ngapain sih? Saya bisa setir sendiri. Udah aku yang nganterin. Saya bilang, Bu, jangan terlalu perkasa lah. Kasihlah ruang dia tuh jadi suami gitu loh. Logikanya kan gitu. Ngapain? Ya kan? Itu aku lebih cepat dari dia, justru aku malah makin lambat ke kantor. Buat apa? Gak efisien. Ya masing-masing ke kantor selesai. Memang Bapak mau anterin Ibu kok. Iyalah dia mau jalankan kewajibannya sebagai suami kok dilarang. Orang lain minta dianterin sama suami. Ini Ibu mau dianterin sama suami tidak mau. Ya udah aku belajar. Singkat cerita, berapa tahun kemudian laporan ibunya. Oh iya Pak, aku mau ini. Pas ketemu gitu kan. Mau follow up, gimana Bu? Ya udah, akhirnya aku ikut. Akhirnya aku jadi ketagihan, sudahlah dianterin terus sama suami itu. Suami gimana? Ya suami rasa dia lebih seneng gitu anterin aku. Ternyata aku juga makin menikmati. Ya, itu kan ada hal-hal yang tidak harus efisien kan saudara. Ya, hal-hal itu sangat gak efisien, kenapa? Karena suaminya sekarang kerjanya mesti ibunya merasa lebih lambat. Tapi dalam hidupnya ada hal-hal yang memang gak harus efisien. Lebih lambat gak apa-apa, tapi relasi itu penting. Relasi itu penting. Nah, teknologi itu celakanya seperti itu. Nah, ketika kalau bicara Berdyaev, kritiknya tuh begini saudara. Itu ada juga saya masukin kritikan Berdyaev. Teknologi itu selalu maju ke depan, selalu lebih canggih, selalu lebih baru.
Jadi efisien iya, baru iya, kata Berdiaev. Akhirnya apa? Orang kalau melihat yang lama, orang nggak mau beli. Kecuali itu sudah jadi nostalgia ya. Saudara, saya baru tahu, saya waktu itu ngomong sama adik saya, Nintendo-nya Poco kemana ya? NES itu, Nintendo Entertainment System. Saya waktu ke Jepang itu lihat banyak Famicom, kalau di sana kan namanya Famicom. Famicom dijual, tapi saya cari yang NES susah karena NES itu di luar Jepang. Ya kan? Jadi waktu saya nanya, Dek, coba cariin toko punya Nintendo. Cari, udah ketemu loh, kok di mana ya kok ya? Iya, waktu itu sudah tidak pakai, mama masukin kardus, sudah tahu sekarang di mana. Mama kan sudah almarhum ya. Cari, tidak ketemu. Wah, apa jangan-jangan ikut kejual? Kadang-kadang ya ada orang tukang loak gitu kan, wah Nintendo itu jangan-jangan kejual. Kenapa kok gitu? Iya, aku mau bawa ke sini, aku nggak mau mainin, cuma aku mau pajang, aku mau bersihin gitu. Ya beli aja tuh kok sekarang gitu. Kamu tahu nggak kalian bagus kondisinya sekarang 5 juta gitu. Untuk barang jadul zaman dulu. Sekarang itu orang cari untuk apa saudara? Untuk nostalgia. Orang nostalgia. Saya cari setiap ada teman saya, ini ya pakai tempat punya saya. Wah, ini ya kabelnya udah keras sekali, tapi joysticknya masih bagus, joystick baik. Ya oke, barang lama itu mungkin jadi nostalgia. Saudara mungkin koleksi, teman saya tuh koleksi itu loh, saudara dingdong itu loh. Dia beli mahal loh, ternyata mahal. Itu zaman jadul gitu ya, dia cari. Terus saya mikir-mikir spare partnya gimana, dia ikut komunitas, dia beli itu kayak begitu di rumahnya, dia koleksi banyak sekali barang-barang jadul zaman dulu. Ya kan? Orang beli karena nostalgia dan sebagainya. Tapi teknologi ngajarin apa? Teknologi ngajarin kita beli yang baru. Saudara tidak mungkin kan beli ini apa? Beli komputer prosesornya masih 486 atau zaman-zaman jadul gitu ya, pakai DOS, krek gitu, tidak akan mau saudara. Sekarang sudah apa Intel yang paling canggih sekarang. Kemarin saya baru dikasih tahu tuh, ini sudah pakai Intel yang ini gitu kan ya. Terus kemudian yang sekarang dulu i7, sekarang kan i9 yang gitu kan ya. Kita pasti beli yang paling canggih, yang paling baru, yang paling top. Nah akhirnya tradisi itu dibuang. Gereja misalnya, tradisi. Orang nggak mau belajar tradisi sudah. Jadi orang nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Gereja seperti apa itu orang bingung. Orang zaman dulu masuk gereja zaman sekarang bingung. Loh kok gereja nggak ada salibnya? Desain gereja zaman sekarang kan? Loh kok gereja layak? Salibnya di mana? Loh ini gereja kok kayak tadi ada hotel ya? Dari bedanya sama hotel. Kadang-kadang bilang, kok gereja mirip kayak bioskop. Kemarin kamu ngajakin aku ke bioskop, terap kursi, ya sofa empuk, depannya layak. Nah ini kok sama? Kok gereja nggak ada mimbar? Sudah tahu kan, kalau gereja reform tradisional, misalnya sudah pergi ke Kupang kah, pergi ke mana gitu, ke Manado, apa yang paling mencolok pertama kali masuk ke gereja? Mimbarnya segede dinosaurus, gede, orangnya naik kecil gitu kan ya. Itu arsitektur gereja. Maksudnya apa saudara? Mesbah Tuhan paling penting, lu tuh kecil. Kadang sudah tinggi, ditutup-tutupi kembang-kembang lagi. Terus pendetanya pendek. Kita sudah melihatnya begini gitu ya. Pendetanya nggak kelihatan, cuma suaranya kuat. Saudara-saudara kan gitu. Lalu ada satu tradisi yang penting. Pada waktu pendeta masuk, apa yang dilakukan oleh penatua? Prosesi, ya kan? Datang, terus kemudian di depan itu penatua kasih Alkitab, terus kalungin stola. Maknanya apa saudara? Saya kalau misalnya jadi pendeta tamu juga datang dikasih Alkitab terus dikalungin stolanya gereja mereka. Maksudnya kamu di-approve oleh congregation kamu, kami ditunjuk untuk memberitakan firman. Kamu itu memberitakan firman bukan karena lu punya bakat, lu hebat, tapi karena Tuhan memberikan mandat kepada gereja. Ini filosofi yang berbeda dengan gereja abad 20. Kenapa ada gereja? Karena ada orang top, Billy Graham atau siapa yang punya bakat besar. Bahkan Billy Graham tidak perlu gereja. Beda banget saudara. Nah jadi kalau kita belajar, orang-orang zaman dulu masuk gereja, loh kok gereja jadi kayak begini. Sementara kita saudara masuk gereja, wih ini zaman batu ya itu nih. Kok gereja kayak begini? Berbeda, kenapa? Karena kita tidak belajar tradisi.
gereja jadi begini? Sebetulnya nggak terlalu lama, saudara. Sejak kapan, saudara? Sejak satu orang namanya Robert Schuller, tahun 50-an. Belum panjang sejarahnya. Robert Schuller itu survei pakai teknologi, pakai tekne. Kenapa sih orang nggak mau ke gereja? Dia melakukan riset sosiologis, ditemukan banyak orang waktu itu di zamannya dia tidak mau ke gereja karena rasanya kayak ke gereja. Maksudnya gimana? Gimana caranya ke gereja tapi nggak terlalu kerasa kayak gereja? Nah, ini mempengaruhi arsitektur gereja. Dia bikin satu model gereja yang nggak kayak gereja. Dia bikin jadi mega church, saudara. Terus dia rajin riset, kamu sukanya apa segala macam. Nah, disinilah pertama kali mulai riset marketing masuk dalam gereja. Robert Schuller bikin gereja gede, terus kemudian ditiru sama Willow Creek Church, Bill Hybels dan sebagainya. Menjadi gerakan kedua, sukses. Lalu kemudian Rick Warren membuat Saddleback kan ya, sukses. Semenjak itu semua orang pikir kalau mau sukses harus ikut cara mereka. Saudara pernah belajar ya hal semacam ini. Setelah belajar, oh pantas. Setelah itu tidak peduli denominasi apapun, saudara. Ya kan? Ikut modelnya kayak begitu. Nah, sampai 100 tahun model berubah, saudara. Jadi itu bukan cuma sekedar arsitektur, itu ada bagian dari eklesiologi juga. Itu bagian dari doktrin yang mau dinyatakan. Ya, nah kayak begini kan. Sama kita loh, wow gitu ya, tapi kita buka tersalib kan gitu kan. Ya. Salib, mimbar, ini ciri khas kita. Mimbar membuat kita tidak bisa action, mimbarnya dibuang. Ada makna teologis. Billy Graham itu masih loh, meskipun gimana pun, sudah lihat ya, dia pasti ada mimbarnya. Ketika tanya Billy Graham, lu kan pengkhotbah besar sama 1 juta orang, kenapa masih mimbar? Dia masih ngomong sesuatu. Di atas mesbah aku berbicara. Dia masih ada bilang begitu, meskipun dia tidak bikin gereja. Tapi Billy Graham tidak anti gereja juga, dia nggak anti. Tapi ada sesuatu yang dia ajarkan yang kurang baik kan. Berarti gereja tidak perlu, kita bisa bikin kebaktian apa, tidak perlu gereja. Nah itu yang baik. Nah jadi efisiensi masuk ke semuanya, bahkan termasuk masuk ke dalam agama, produktivitas dan sebagainya. Nah saudara, lalu kemudian teknologi khususnya dalam bentuk media dan informasi itu membombardir kita, so, kita dibombardir terus sama media. Nah karena kita dikelilingi sama media dan media itu sudah mengubah mindset kita dan kita begitu akhirnya terkesima oleh media, akhirnya kita tidak sadar masuk ke dalam alam artificial menurut Elu. Nah alam artificial itu begini saudara, kita hidup di sesuatu yang kita percayai ada padahal sebetulnya enggak. Kenapa kita percaya? Karena media. Nah, maka karena teknologi, khususnya teknologi informasi, teknologi media, membuat kita percaya sesuatu dunia yang kita anggap itu ada, padahal tidak. Nah, tepat di tempat inilah, El itu mengajak kita untuk berpikir kritis sebagai orang Kristen. Nah, ini sebetulnya yang mau saya ajarkan di seminar propaganda yang waktu lalu. Benar gak sih kita hidup di alam seperti itu? Atau ini sebetulnya cuma alam artificial? Karena media, karena orang ngomongnya terus-menerus. Sudah ingat ya kata-kata asistennya juru kampanyenya si Hitler, bohong kalau 1 kali itu bohong, kalau sampai 1000 kali mungkin jadi kebenaran. Iya kan? Saudara misalnya ya, kita kenal lah, misalnya ada 1 orang teman kita, taruhlah namanya itu kita sebut saja namanya Ruby gitu ya. Ruby ini orang baik. Tapi kemudian ada 1 orang bilang Ruby selingkuh. Padahal Ruby ini orang setia sama pasangannya. Orang itu ngomong Ruby selingkuh. Kemana-mana dia pergi dia ngomongnya Ruby selingkuh, Ruby selingkuh, Ruby selingkuh, Ruby selingkuh. Dan konsisten ngomongnya saudara, dengan yakin dan tidak goyah. Orang ini benci sama si Ruby. Ada orang yang dengar perkataannya kepengaruh, ngomong juga sama saudara, Ruby selingkuh. 2 orang. Saudara kan nggak ngecek, ternyata dari orang yang sama itu kan ya. Ruby selingkuh. Ini mah bohong. Tahun berikutnya masih ngomong yang sama, Ruby selingkuh. Tapi sekarang yang ngomong ke saudara 5 orang, Ruby selingkuh.
Tahun ketiga masih sama, yang ngomong berapa saudara? 20 orang, Ruby selingkuh. Maka saudara mulai ketemu Ruby, kamu masih setia kan? Gitu. Kita mulai mempertanyakan kan saudara, kenapa? Karena bohong diulang terus menerus, apalagi orangnya makin banyak, kita jadi bingung mana benar mana enggak. Nah, jadi prinsip seperti itu, kata Elo, kita tuh dibombardir informasi sedemikian banyak, sehingga kemampuan refleksi kita tidak sebanding dengan jumlah informasi yang dianggap. Saudara gini loh, kalau ada satu berita, tahu hoax apa enggak apa? Kita kan melakukan riset kok. Tapi kalau yang bombardirnya tuh begitu banyak, ya kan kita nggak sempat ngecek. Akhirnya, wah nggak tahu, mungkin benar. Karena dibombardir dulu, jadi nggak sempat ngecek. Nah, dalam situasi seperti ini, kata Elo, percayakan sama ahlinya. Iya kan? Nah, celakanya kalau ahlinya itu memang orang propaganda gimana sih? Nah, di situ letaknya. Jadi dia mengajarkan kita hati-hati loh. Kita sebagai orang Kristen hidup di zaman ini dengan media begitu banyak, kita perlu ada kesadaran. Kenapa kita dibombardir sampai kita hidup di dalam alam artifisial. Nah, saudara sekalian, misalnya apa sih Elo? Contohnya apa kita hidup dalam alam artifisial? Nah, sebelumnya dia bahas gini. Jadi ketika kita tuh dibombardir ya, dengan berbagai macam media itu, maka kita digerakkan oleh propaganda. Nah, propaganda itu bukan cuma sekedar dalam marketing, sudah membuat kita untuk membeli. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kecenderungan membeli itu dibentuk, propaganda itu membentuk opini publik. Nah, ini kalau sudah kebentuk, mau beli apa enggak, itu nanti gampang. Tapi nomor satu, propaganda, ya, segala macam teknologi berita yang kita dengar itu nanti juga bisa bersifat propaganda. Itu bahaya, tujuannya adalah membentuk opini publik. Misalnya gini saudara, kalau orang mau jualan mobil listrik, ya nggak cuma sekedar propaganda untuk beli, tapi bangun kesadarannya dulu akan lingkungan, kan gitu saudara. Gimana caranya ya, gua mau ngurangin subsidi bensin? Caranya adalah kalau saya langsung naikin harga bensin, wah gue dihantemin sama masyarakat. Wah, kita bangun kesadaran isu lingkungan. Udara Jakarta sudah semakin polutan, ini apa segala macam, coba bandingkan. Wah, media massa mulai gembar-gembar. Kita sudah ini udara kita racun, apa segala macam gini. Wih, ada solusi. Solusinya adalah EV misalnya dan sebagainya. Nah, ketika masuk, lalu kemudian di situ dibilang, wah ini kita akhirnya mulai berhasil. Kita sudah stop gini-gini, ternyata berhasil. Memang tuh ini penyebabnya adalah kendaraan dan sebagainya. Wah ini nggak benar apa gimana? Mari kita turunkan subsidi bahan bakar. Nah, gitu kan. Jadi kan opini publiknya harus dibenahi dulu. Setelah turun, maka akhirnya jalan keluarnya adalah EV. Ayo kita rame-rame jualan EV. Baru orang mau beli saudara. Opini publiknya dulu ini digarap. Setelah opini publik digarap, beli. Ketakutan misalnya. Wah ini Indonesia begini, maka butuh sosok presiden yang seperti ini. Nah, nggak langsung jualan saudara, dibentuk dulu opininya. Setuju? Nah, oke, kamu akan makan apa yang aku sodorkan. Itu propaganda seperti itu. Dan ahli-ahli propaganda yang canggih-canggih, dia nggak cuma sekedar belilah punya kami, enggak saudara, dia bangun mindsetnya dulu, opini publiknya tuh setuju dulu. Kenapa? Karena ada hukum propaganda. Jangan membuat propaganda mengubah opini publik kalau opini itu begitu kuat diterima oleh publik. Jadi kalau orang sudah demikian kuat, kita mau hantam, hati-hati, itu bisa hantam kita balik. Itu perlu pelan-pelan gerilya untuk mengubah. Nah, jadi opini publik itu tujuannya dua saudara. Yang pertama, informasi-informasi dari media itu bisa mengintegrasikan kita supaya kita setuju pada opini publik. Jadi ngomongin, ini bagus ya, yuk kita setuju, ini paling bagus kayak begini. Yang kedua saudara, agitasi, di mana media-media berbicara membuat kita tidak setuju pada opini publik dan kita bergerak melawan. Ya, nah ini ada dua macam gitu kan ya. Wah ini nggak adil nih.
wah ini tidak benar ini, kita harus lawan gitu. Jadi opini bisa setuju, bisa melawan. Kita tidak boleh beli barang seperti ini. Barang seperti ini merusak lingkungan, barang ini nggak bagus atau apa, buat dibikin kampanye. Jangan makan makanan ini, racun. Nah itu agitasi supaya kita bergerak, kita melawan, ya kan? Dibangun kesadarannya, ya, supaya orang itu setuju atau orang itu melawan. Nah, jadi akhirnya secara tidak sadar, saudara, kita mesti kritis. Ini yang dibangun itu nyata atau artifisial, ya? Nah, sekarang contohnya, saudara, kita masuk supaya kita lebih jelas, ya. Jadi apa tuh contohnya kita masuk ke dalam alam artifisial? Yang pertama, saudara, misalnya ilusi kita mengontrol pemerintahan. Apa iya kita ini adalah orang yang hidup di alam demokratis? Jangan-jangan semua settingan, tapi rasanya kita yang mengontrol pemerintah. Demokrasi kan artinya pemerintah dikontrol oleh rakyat. Jangan-jangan itu ilusi. Jangan-jangan nyoblos itu bukan demokrasi. Jangan-jangan kita tuh tidak pernah ngincipin apa yang namanya demokrasi, tapi kita rasanya kita very demokratik. Ya, lu kan hidup di zaman totaliter, saudara. Tapi mungkin orang-orang rasanya demokratik. Kenapa? Ya karena suara-suara dari ini. Kita adalah pemerintah yang sangat begini, sangat begitu. Misalnya di negara-negara totaliter, ya, orang rasanya pemerintahnya sangat demokratis. Tapi menurut Elu, wah ini sangat luar biasa. Nggak ada namanya demokrasi. Tapi rasanya, demokrasi, saya memerintah, saya dihargai, saya sebagai rakyat sangat begini, begitu. Tapi pada sebenarnya diperes. Nah ini, jadi alam artificial ini ada juga di bukunya ketiga mengenai political illusion. Ilusi-ilusi yang dipercaya oleh orang, tapi sebetulnya tidak ada. Demokrasi, saya ini merasa diri saya itu mengontrol masyarakat dan sebagainya gitu ya. Saya ini berpartisipasi terhadap pemerintahan. Apa sih sebetulnya berpartisipasi? Mau kosong lagi. Apakah partisipasi kita sebagai warga ini sudah diwakili gitu kan? Kita kan merasa punya wakil rakyat. Kita merasa terwakili, merasa terwakili. Apakah betul diwakili? Nggak tahu. Ya kita harus kritis, saudara. Karena jangan-jangan ini adalah ilusi. Terus Elu bilang, hak asasi. Aduh, kayaknya tuh kita mulia banget ya, mengejar HAM, ya kan, atau apa? Benar nggak itu HAM? Atau jangan-jangan kepentingannya Komnas atau apa yang dikejar? Benar nggak mereka menegakkan HAM? Seolah-olah kalau ada namanya Komnas HAM itu seolah-olah membela HAM. Apakah betul membela HAM? Atau kepentingan politik tertentu? Nah ini kan ilusi kan, saudara. Wah itu sangat diperjuangkan hak asasi manusia. Benar nggak asasi manusia? Nah sekarang dari mimbarnya diomongin kita membela kebenaran, kita apa, memperjuangkan kehendak Tuhan dan sebagainya. Betul nggak? Jangan-jangan ilusi semua. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Itu kan sesuatu pembentukan opini publik, sesuatu yang dibentuk oleh media. Tapi benar nggak? Jangan-jangan kita hidup dalam ilusi. Misalnya, saudara, orang reform itu apa itu? Kerjaannya doktrin tok atau apa? Permisi tanya, masuk orang reform baca buku doktrin. Jangan-jangan ilusi, saudara, gitu. Terwakili beberapa orang reform yang baca buku doktrin, akhirnya di stereotyping, padahal tidak semua juga begitu. Di dalam itu kita berjuang supaya saudara baca buku gitu kan. Tapi orang-orang, oh kaku doktrinal, mending sudah kaku nggak doktrinal kan celaka saudara gitu kan ya. Itu saudara jangan merasa dirinya sangat doktrinal, sangat begini, karena belum tentu. Itu jangan-jangan ilusi juga gitu. Karena media, orang-orang nyerangnya kita seperti itu, padahal kita lebih parah dari itu gitu kan ya. Ya, jadi itu ilusi-ilusi yang muncul. Jadi merasa kita itu memperjuangkan kata Elu kebebasan, keadilan, hak asasi. Ya bagus, kita harus itu. Cuma jangan-jangan itu ilusi doang. Komnas HAM ternyata mungkin selama ini nggak ngurusin HAM, ngurusin kepentingan ini dan itu. Oh betul, itu siapa kepentingannya, siapa tuh namanya Vina itu dibela sama polisi. Nggak tahu, jangan-jangan drama komedi semua itu. Apa betul sih Munir itu lagi dicari benar-benar keadilan
keadilannya seperti apa? Jangan-jangan semua yang dihukum itu cuma tumbal doang. Jangan-jangan sebetulnya aktornya masih berkeliaran dengan bebas. Jadi sebetulnya korban 98 itu pada kemana? Ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan-jangan mereka itu tim-timnya itu tidak sungguh-sungguh dalam menegakkan itu. Nah jadi jangan-jangan semua pengejaran nilai universal itu cuma artificial belaka. Berikutnya, nah ini lebih lebih applicable buat zaman kita. Kita tuh merasa terhubung dengan teknologi. Kita merasa dekat. Apa iya? Ma, beliin aku handphone. Kenapa? Ya supaya aku bisa lebih dekat sama mama gitu. Kalau mama pergi, aku pergi kan gimana kita kontakannya, Ma? Emang betul dibeliin handphone akan lebih dekat dengan mama papa. Jangan-jangan ilusi, saudara. Beliin handphone malah tambah jauh kan gitu. Faktanya begitu, karena setiap di rumah keluarin handphone masing-masing, nggak ngobrol. Saya diundang di Singapura, satu jemaat undang saya pergi makan bersama gitu ya, sama anak-anaknya juga masih remaja gitu. Terus di depan itu dia bilang, Pak Ivan, ini tolong di silent dulu handphonenya. Loh kenapa? Ini restoran punya peraturan khusus. Makanya Pak Ivan saya ajak ke sini. Unik. Apa peraturannya? Tidak boleh pakai HP. Jadi harus di silent. Kenapa? Ya supaya orang-orang terkonek. Wih menarik juga ada restoran kayak begini gitu. Ramai loh saudara restorannya. Saya matiin, saya masuk gitu kan. Saya masuk, duduk, ngobrol. Anak yang bapak ibunya kan yang ngobrol gitu cuma. Anak remajanya begini. Saya kan simbol sama yang ajak saya. Pak, kok dia main handphone? Tadi katanya nggak boleh pakai handphone, saya disuruh silent. Itulah Pak Ivan, peraturannya agak nanggung. Nggak boleh telepon, masih boleh texting. Waduh, tetap aja gitu kan ya. Dia nggak ngobrol juga dengan remajanya gitu sampai saya, halo apa ya? Dia ngobrol sebentar terus dia ini lihat lagi begitu kan. Nah, setelah kita kepikirkan, apa betul teknologi itu membuat orang itu lebih dekat? Jangan-jangan itu ilusi. Justru ketika alat teknologi itu masuk, itu memisahkan keluarga. Bisa jadi seperti itu. Tadinya main catur sama bapaknya, sekarang membosankan. Ada yang lebih nikmat dari itu. Saya tontonan tak terbatas, main catur be papa gitu kan ya, bosan udah tahu hasilnya lah. Aku menang atau aku kalah kan gitu kan. Ya ngapain gitu ya, mending aku lihat segitu banyak kegiatan banyak. Terus diajak mama, wis daripada kegiatan itu kegiatan lah be mama. Apa? Bantuin mama masak. Aduh gitu ya. Masak, aku timbangannya bisa chatting sama teman, bisa upload lihat Instagram atau apa. Ini lebih menarik gitu. Itu memisahkan. Ilusi kedekatan. Memang tuh anak-anak itu kan, anak-anak sekolah itu, aduh saya masih ingat lah kalau ngerayu-ngerayu gitu ya. Anak-anak SD itu gimana ya Pak Ivan ya? Anak saya bilang kepengen lebih terhubung dengan orang tuanya. Saya bilang percayalah Bu, gitu ya. Kalau mau terhubung beli itu handphone kayak di bar zaman dulu gitu ya. Itu terhubung benar-benar dia harus telepon gitu kan. Tapi ada kasih smartphone itu penghancur bukan penghubung. Karena faktanya ya itu kan dopamin detox segala macam ya. Itu kan akhirnya anak mendapatkan kesenangan dengan cepat. Ya. Loh kalau sekarang dengan nonton saya bisa seneng, ngapain saya harus kerja keras bikin Lego? Waduh, kerja keras saudara, lalu dilihat ini seneng gitu kan ya. Nah, ini langsung lebih cepat. Nah, kan kadang-kadang kan perlu namanya dopamin detox ya, dijauhkan berapa lama supaya dia kemudian bisa mendapat kesenangan dari hal-hal sederhana. Nah, berikutnya saudara, ilusi apa? Orang merasa terhibur. Di tengah-tengah zaman sekarang ini orang merasa terhibur karena teknologi tinggi, media luar biasa. Oh, saya banyak hiburan, ada berbagai macam medsos yang membuat saya terhibur. Faktanya, psikolog laku sekarang. Orang depresi itu nggak tahu sekarang nomor 2 atau nomor 3, nomor 3 kali ya penyebab ini ya kematian terbesar kan. Termasuk diabetes gitu kan, itu kan termasuk yang paling atas. Itu depresi juga termasuk yang paling tinggi. Di antara mungkin top 5 itu masuk tuh depresi. Loh kenapa gitu kan, berarti ada orang nggak puas, nggak bahagia. Oh padahal canggihnya minta ampun saudara. Misalnya saudara, saya dulu tuh paling seneng film tuh waktu kuliah itu Minority Report. Salah satu adegan yang saya paling seneng itu waktu dia main komputer saudara. Terus
kemudian muncul di film Iron Man kan. Iron Man gitu komputernya. Sekarang ini sudah nggak usah jauh-jauh. Itu saudara pergi ke Amerika beli Apple Vision Pro, sudah kayak begitu. Udah pakai tinggal begini, saudara nanti lihat ya kalau misalnya diangkut itu orang begini-begini. Nah itu baru kerja gitu ya. Kenapa mas? Gitu. Ya masih bisa ngomong, bisa lihat, tapi udah bisa taruh gitu. Udah ada alatnya. Canggih saudara, tapi bosen itu tambah bosen. Itu saya beli satu buku mengenai boredom, ya, kebosanan. Meningkat saudara kebosanan. Dibilang di buku itu, orang sekarang ini kerja ya cuma 40 jam satu minggu, 8 kali 5. Dibandingkan sama dulu, zaman dulu di Inggris orang kerja 12 jam, dari jam 7 pulang jam 7. Tetapi kebosanannya banyak sekarang saudara. Zaman dulu pulang gitu ya, ngapain? Yuk goreng pisang, itu hiburan saudara. Ngapain? Yuk dengerin pendeta khotbah, hiburan. Wih, ke gereja lama, gitaran sama teman, itu hiburan. Tapi sekarang saudara nggak bisa, itu sudah nggak dianggap hiburan. Pendeta Eter cerita sama saya, aku kalau kakek regional ya, di kampung-kampung yang nggak ada bioskop, nggak ada TV, juga masih cuma parabola gitu. Aku itu cuma pakai tong taruh gitu, saya naik gitu, satu penduduk desa datang, saking nggak ada hiburannya. Dia cerita begitu. Tapi kata dia, kalau sudah hiburannya canggih gitu kan ya, kita mau pesan gedung mau apa juga orang malas datang. Itu fakta saudara, karena orang makin boring di tengah-tengah makin canggih. Jadi apakah benar saudara kita nih hiburan makin banyak, kita makin tidak bosan? Itu ilusi. Kita berhadapan kok. Maka saya banyak membaca misalnya tentang Diogenes ya. Diogenes itu menganjurkan kita, dia filsuf klasik Yunani. Dia mengajarkan gini ya, yang penting itu bagaimana kita juga perlu melatih training untuk bisa menikmati kesenangan-kesenangan sederhana. Saya kira Diogenes benar. Kita bangun pagi dapat sinar matahari, itu kan sesuatu yang kenikmatan sebetulnya. Hal yang sederhana, bersyukur, menikmati segelas, mungkin saudara menikmati segelas teh atau segelas kopi ya kan, dengan penuh rasa syukur. Jadi kita benar-benar belajar menikmati hal-hal yang sederhana, ketemu teman ngobrol sebagai sebuah kenikmatan. Tuhan menghadirkan orang lain di sekitar kita. Saya kira perlu belajar dari perkataan Diogenes, meskipun kita tidak setuju relativitasnya dia. Karena jangan-jangan kita masuk dalam alam ilusi. Berikutnya, saudara, ilusi apa lagi? Misalnya, saudara sekalian, kita merasa teknologi kesehatan makin canggih kan, saya bilang. Wah, makin baik dong. Waduh, saudara, teknologi kesehatan makin canggih, makannya makin ngawur, bukan? Penyakitnya makin macam-macam, bukan? Karena teknologi makin canggih, orang makin males, gak banyak bergerak. Penyakitnya macam-macam. Teknologinya macam-macam, obatnya macam-macam, penyakitnya macam-macam. Ilusi kesehatan. Gampang kok kayak begini nanti ada obatnya. Aduh saudara, sekarang kita itu ya makannya sering, geraknya kurang, sudah. Kurang olahraga, kita harus akui itu saudara-saudara. Lalu kemudian kita juga kurang memperhatikan. Ya, saya selalu diingetin Pak Ivan itu hati-hati loh. Jangan Pak Ivan nggak reform dalam hal makan. Reform dalam hal kayak hidup. Yang dimasukkan ke mulut gak reform gitu kan ya. Maksudnya dan mementingkan, kita kan belajar gizi, kita belajar biologi, kaitannya apa dengan cara kita konsumsi. Iya, setelah itu perlu diperhatikan. Makan ini boleh nggak, makan itu boleh nggak? Iya boleh, tapi kadarnya bagaimana, kondisinya seperti apa, badan kita itu kondisinya seperti apa. Sudah tahu namanya alergi ikan misalnya gitu ya, tiap hari banyak makan ikan, itu kan problem gitu. Badan kita sudah tidak bisa toleransi misalnya gitu kan. Lalu badan kita seperti apa? Nah itu kita mesti belajar juga untuk memperhatikan itu. Ilusi kesehatan. Wah makin canggih, obat makin banyak, lalu kemudian dokter di mana-mana. Iya. Apa membuat kita lebih sehat? Enggak juga. Banyak juga penyakit di sana sini. Jadi ilusi. Berikutnya saudara, apalagi itu ilusi alam artifisial. Ya kita merasa kita bisa mengontrol teknologi. Faktanya seminar mengenai bagaimana mengontrol gadget itu sampai hari ini masih laku. Ya kan? Orang tua kan gimana sih caranya supaya anak saya bisa mengontrol gadgetnya. Tunggu dulu. Jangankan pada anak, problemnya orang tuanya juga kena. Ya seperti itu.
Ya, bagaimana kita bisa mau menolong anak karena orang tuanya juga seperti kita juga bergumul, saudara. Kita juga bergumul. Ya. Nah, jadi kita merasa punya ilusi mengontrol teknologi, tapi faktanya kita yang mungkin kata Elu, kita punya ilusi mengontrol teknologi, tapi faktanya seringkali teknologi mengontrol kita. Nah, di sini jawabannya bukan kita lempar semua teknologi, tapi kita perlu kesadaran itu. Nah, kita mulai mikir, iya ya, gimana caranya saya pakai, tapi saya tidak bisa lepas. Memang kerjaannya itu. Mungkin saudara ada yang kerjaannya harus baca laporan di situ ya, tulis akuntansi, semua kan harus pakai teknologi layar. Ada orang yang seperti saya misalnya kerjaannya baca jurnal, baca buku dan sebagainya, layar semua jurnal. Ada orang-orang yang mungkin konten kreator, kerjanya saudara juga ngedit di komputer juga, media dan sebagainya. Ya memang kita nggak bisa hindarkan itu, tetapi bagaimana kesadaran membuat kita juga tahu limit, tahu bagaimana misalnya ada gerakan internet sabar, ya kan? Jadi ada saat-saat di mana memang tidak pegang, itu kemudian juga banyak bukan sekedar tidak pegang, saudara, banyak waktu pikirkan relasi dengan orang lain, keluarga dan sebagainya. Ada tuh internet sahabat gerakan itu. Ya, jadi bukan yang pegang sama sekali, bukan cuma sekedar itu. Yuk kita pikirin relasi yang banyak tercerai-berai karena kita bisa dikontrol teknologi. Yuk kita dandani relasi kita, makan bareng keluarga dan sebagainya. Lalu berikutnya, saudara, kita bisa merasa hidup dalam sebuah alam artifisial di mana kegagalan dan keberhasilan pemerintah itu kita rasa kita sudah tahu. Celakanya gitu, saudara. Jadi misalnya gini, pemerintah ini berhasil. Dari mana taunya? Karena media semua ngomongnya begitu, saudara. Pro pemerintah, ya kan? Zaman dulu kan kita kalau lihat di dunia dalam berita, hari ini Presiden Soeharto meresmikan petani gini. Mereka semua bersukaria, Presiden datang, ya iyalah, saudara. Masa berani bilang mereka protes, ya hilang besoknya gitu kan. Medianya begitu gitu kan. Jadi kita rasa ini orang nggak pernah ada cacat gitu. Baru setelah masa berikutnya, waduh ternyata di samping keberhasilan juga ada catatan-catatan minor gitu, banyak juga gitu kan. Sama seperti sekarang, saudara lihat media apa gitu. Ya, media pro atau media kontra gitu kan. Jadi apakah benar seorang pemimpin itu sukses atau gagal? Itu susah, saudara, untuk menilai. Jadi kita rasa kita bisa objektif menilai segala sesuatu, jangan-jangan tidak. Jangan-jangan semua itu bergantung media. Seseorang dinilai begitu luar biasa berhasil, padahal sebenarnya di belakang itu cacatnya begitu banyak, tapi tidak di-blow up oleh media. Berikutnya, saudara, dengan demikian kita bisa akhirnya mempunyai ilusi. Misalnya ya, saudara, situasi saya ini baik atau tidak baik. Wah, itu paling dasar kayak begitu, saudara. Saya hidup saya ini di negara yang baik, kondisi baik-baik. Ini baik apa enggak? Itu pun kita bisa dikontrol oleh media. Ada seseorang hidup di negara yang begitu penuh dengan konflik atau apa, tapi merasa bahwa ini negara terindah di dunia. Dan solusi yang ditawarkan pemimpin itu yang paling bagus. Nah ini kan khususnya kan dia Elu kan tinggal di masa di zamannya Hitler ya. Jadi dia banyak kritis sekali melihat kok tidak ada yang bersuara yang menentang Hitler, tidak banyak ya. Kok mereka merasa dirinya baik-baik saja ya. Kok mereka nggak sadar ya melakukan kekejaman, bicara hak asasi manusia, tapi padahal bantai orang kayak begitu. Mempertanyakan hal paling dasar, ini kita ini hidup baik-baik atau tidak? Pada waktu sekelompok akademisi berteriak, ini sudah kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Ya kan ada juga kan media mengatakan, tidak bersyukur mereka. Itu alarm benar atau palsu? Itu kita perlu untuk merenungkan, saudara. Merenungkan. Nah jadi hal yang perlu kita perhatikan dari media, satu sisi, saudara, kita juga nggak mengatakan kita harus paling tahu semua. Susah, saudara, dalam kondisi seperti ini. Tapi paling tidak peringatan dari Elu, kita sebagai orang Kristen harus punya kesadaran. Jangan-jangan sesuatu yang kita percaya ini artificial, dan itu dimungkinkan dengan cara kerja media. Dia tidak menganjurkan kita membuang semua teknologi, tetapi mengajak kita berkesadaran. Itu sebabnya maka jawaban dia kan komunitas, saudara. Dalam komunitas itu kan kita berdiskusi, kita berani mengajukan pertanyaan, kita saling mengingatkan, kan begitu. Dia tidak mengatakan kita harus
Dan bahkan ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik secara komunitas, kita tuh punya kekuatan untuk melawan. Nah, itu anarkismenya dia. Kekuatan melawannya di mana? Di community. Dan saya kira sebagai orang Kristen, ketika dia mengajarkan kita untuk menjadi suatu komunitas yang kritis dan komunitas yang bertindak, itu sesuatu hal yang baik dan benar. Oke, sampai di sini saudara, silakan kalau ada yang mau tanya mengenai media dan alam artifisial. Dan sudah mulai kebayang ya, alam artifisialnya kayak begini, bukan AI gitu ya. Itu nanti suatu saat kita akan bahas ke situ. Tapi ini adalah alam yang karena media seolah-olah kita itu ada, tapi ternyata enggak seperti itu, karena itu palsu gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak apa-apa, ini masih mencerna gitu ya. Kemarin baru pembinaan di Ogos itu belajar mengenai ini ya, bagaimana otak studi-studi mengenai rekan saya Dr. Diki itu membawakan mengenai bagaimana manusia belajar, penelitian dari neuroscience. Jadi sekarang tahapnya itu saudara sedang mencerna, lalu kemudian menjadi layer paling dasar ya. Nanti ketika ada seminar bulan depan, harap neokorteksnya saudara ini mulai bekerja, ketimpa sesuatu yang baru kan, langsung, wah ini saya udah pernah dengar, sudah mulai nyambung, gitu kan ya. Nah ini udah mulai bekerja gitu kan. Nanti bulan berikutnya gitu, kecuali tengnya lupa sama sekali gitu kan ya. Itu bisa terjadi. Ya, nah makin diingat terus, makin tebal itu masuk ke dalam memori jangka panjang. Ya, dan memori jangka panjang maka saudara akan ingat lebih gitu. Makanya dalam Alkitab selalu ada ajaran mengulang gitu ya. Tapi nanti mungkin bulan depan ketika kita bahas sesuatu yang baru, mengulang juga yang lama, tapi juga ada materi baru. Jadi kemudian mulai bergulir. Nanti kemudian bulan depannya lagi diulang lagi sesuatu yang baru tapi yang lama. Sehingga akhirnya setelah berapa lama mulai terbentuk memori jangka panjang. Harap bisa seperti itu. Bulan depan saya rencana mungkin akan membahas satu orang dedengkotnya media. Kalau saudara kuliah komunikasi, nama ini pasti disebut. Karena dia adalah nabinya orang komunikasi. Namanya adalah Marshall McLuhan. Bukunya judulnya Understanding Media. Saudara bisa baca dulu buku itu, saya akan bahas buku itu, Understanding Media. Saya sebetulnya sudah rencana mau bawakan Marshall McLuhan itu di seminarnya pada waktu pandemi di ini ya, di GRI Pusat. Waktu itu saya ceritanya Berdyaev, lalu kemudian Ellul, lalu kemudian Marshall McLuhan, lalu kemudian tiba-tiba blank orang itu gitu ya, penerusnya Marshall McLuhan. Jadi terus kemudian yang kelima lupa lagi, tiba-tiba bisa blank gitu kan ya. Nah ini saya mau rencana bawakan 5, tapi baru sampai kedua pandeminya sudah berhenti. Saya kehilangan mood untuk melanjutkan. Kenapa? Karena syuting sendiri tidak ada orang yang nonton, saudara. Ya kan, jadi kemarin sudah ditanyakan, Pak Ivan ini baru 2 loh serinya, yang 3 lagi mana ditagih gitu. Tenang, tunggu dulu, nanti saya bawa di Surabaya gitu kan ya. Nah, nanti saya akan bawakan Understanding Media dari Marshall McLuhan. Saya pakai itu ketika yang lalu di Sinode itu pernah ada polling, saudara. Jadi polling pertama, apakah kita akan terus melakukan khotbah relay di hari Minggu. Saudara sudah tahu di awal polling itu banyak hamba Tuhan, banyak penatua yang setuju tetap relay di hari Minggu. Nah kita di Sinode itu mikir, wah ini kalau kebaktian di relay artinya kita setuju orang tidak pergi ke kebaktian. Ya. Nah tapi basic teorinya apa? Nah saya bawa Marshall McLuhan. Nah Luhan membahas Ellul keluar istilah itu nanti dipertajam oleh McLuhan. Ellul bilang discarnated word, di mana teknologi memisahkan kita dari yang lain. Diskarnasi. Maka saya waktu itu pilih satu tema, bawain di sidang sinode, inkarnasi versus diskarnasi. Pada intinya saya membahas Yesus itu inkarnasi, teknologi membuat diskarnasi. Yang harusnya datang ketemu, akhirnya nggak usah datang ke kebaktian, langsung dari jauh. Makanya diskarnate dari teknologi, dimediumi oleh teknologi. Jadi apakah kita mau seperti Kristus yang inkarnasi atau diskarnasi? Nah kira-kira itu poinnya saya bawakan
pemikirannya Luhan sama Elul, lalu kemudian ke firman Tuhan bagaimana saya presentasikan. Akhirnya polling terakhir banyak yang setuju ditutup gitu Zoom-nya, YouTube channelnya, sehingga akhirnya kita baru memberikan di hari Senin atau Selasa kan. Jadi maksudnya apa? Ya kamu dapat firman-nya, tapi kami tidak mendorong kamu untuk ibadah online saja. Pergilah ke gerejamu masing-masing di waktu itu. Nah itu ya, karena pemikiran saya adalah inkarnasi lawan diskarnasi. Jadi kalau sudah tanya apa kaitannya filsafat yang baik menolong orang Kristen berpikir, termasuk dalam sidang sinode memutuskan ya mau pakai ini apa tidak, dasar teorinya itu mana. Ada filsuf yang pikirkan hal itu, yang menggali firman Tuhan. Akhirnya itu menjadi sesuatu dasar, akhirnya kita mempunyai satu fondasi teoritis. Kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang biblis, secara biblical, bisa menolong kita mengambil keputusan di masa yang sulit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di tengah-tengah berbagai macam ilusi yang ada, kami diingatkan oleh seorang anakmu, Elul, yang mencoba mengajak kami untuk merenungkan dan untuk menyadari bahwa seringkali apa yang kami lihat kelihatan seolah-olah begitu jelas, ternyata adalah ilusi belaka. Kami hidup di sebuah alam ilusi akibat dari media yang begitu berseliweran dan begitu sering menghantam kami. Kami merasa kami punya kontrol akan teknologi, kami merasa kami memperjuangkan hak asasi dan sebagainya. Kami merasa hidup dalam dunia yang baik, padahal seringkali hal itu tidak demikian. Tolong kami ya Tuhan menyadari kerapuhan kami, dan sebagai anak Tuhan kami juga mengejar apa yang sebetulnya belum kami alami. Dan mungkin perlu bagi kami untuk juga menyadarkan yang lain, sehingga paling tidak sebelum mereka menemukan cara hidup yang paling baik, mereka disadarkan terlebih dahulu, sehingga mereka bersama-sama dengan kami boleh hidup di sebuah kehidupan yang benar-benar mengedepankan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.